dia video tentang modifikasi si Torino 250DX ya. Jadi ini adalah penampakan asli si Torino 250DX waktu kita ambil. Warnanya hitam kita pilih karena memang yang hitam ini motor bahan ya. Jadi memang kalau dilihat stikernya jelek banget, nggak pas banget, dan kalau yang merah itu bagus, jadi sayang kalau dimodif ya dan di stikerin. Jadi kita pilih yang hitam karena bakalan kita ganti kulitnya ya, si fairing-fairingnya. Anyway, ini adalah penampakan aslinya. Waktu itu di video sebelumnya kita sempat show off sedikit ya tema putih. Nah ini dia. Ini adalah desain yang akan kita aplikasikan. Awalnya saya pakai GPT tentunya untuk bantu desain, tapi kita bantu arahkan dulu ya. Nanti mungkin akan saya buatkan video terpisah untuk bagaimana cara dapetin gambar seperti ini. Dan menurut saya ini salah satu yang menurut saya suka, dan akhirnya kita pilih polanya seperti ini. Meskipun pada akhirnya kita akan ganti dan kita akan modif juga. Beberapa kayak semacam wording-wordingnya ya, dan jadi kita akan modif nantinya. Tapi secara garis besar saya suka banget, dan ini akan kita pakai untuk modif si Torino 250DX. Oke, nah ini adalah penampakan hasilnya. Ini adalah versi pertama setelah kita, nanti ada versi kedua. Jadi sambil jalan saya jelasin lagi. Ini di garasi ya, jadi berantakan banget, garasinya masih belum diberesin. Dan ini adalah penampakan yang sudah kita modif ya, dengan pertama kali yang modif pertama yaitu kita bungkus dengan stiker tentunya ya. Memang ini stikernya kita pilih yang murah, bukan yang mahal. Jadi memang ada beberapa ya tahulah ya, merek-merek tertentu sampai yang premium banget. Yang ini sih nggak nyampe 1,5 ya, jadi di bawah lah. Mungkin dengan modif keduanya bisa sampai 1,5. Tapi kalau yang premium itu sampai 8 juta katanya. Waduh, itu sepertiga harga motornya atau seperempatnya. Enggak deh. Ya kalau motornya Harley itu motornya yang 500 jutaan sih boleh lah ya. Kalau ini kan ya motor murah, kita cari yang murah-murah aja. Dan kalau yang murah gini kan kalau bosan kita tinggal keletakin ulang, kita ganti lagi modelnya. Dan ini temanya adalah tadi rally klasik ya, atau klasik rally theme. Jadi memang ada warna putih dan juga ada biru merahnya ya. Mungkin mirip-mirip African Twin dan lain-lainnya, tapi ya pola-pola ini cukup banyak dipakai ya, sampai BMW GS series juga masih pakai biru, putih, merah, dan lain-lain. Anyway, ini menurut saya asik ya, jadi nggak bosenin. Kalau yang hitam aja atau merah aja kan gimana ya, tahu sendirilah. Anyway, kita bahas dulu beberapa hal. Jadi kalau kita lihat ini fairingannya sesuai dengan desain aslinya, tapi nanti ada perubahan versi 2. Depannya agak tipis sedikit warnanya, nggak jadi tebal. Ini hasil modifnya si tukang stikernya, jadi okein aja lah. Jadi putihnya lebih banyak sini. Ini cukup mirip ya dengan gambar. Ada aksen emasnya, garis emasnya. Ini juga hampir mirip ya, jadi ada aksen emasnya. Nah yang cukup unik adalah topographic mapnya di sini. Ini adalah kita digital printing ya, jadi cari petanya itu cukup sulit. Ini saya lupa berbayar atau yang gratis, tapi dapat yang high resolution ya, jadi dapat yang 1 meter x 1 meter luasannya, jadi kita kecilin sehingga resolusinya cukup baik ya, nggak pecah gambarnya. Ini kita print dengan abu-abu muda ya, jadi kita tempelkan di sini. Nah mungkin teman-teman notice di daerah sini ada yang berbeda ya. Jadi kalau tadi lihat aslinya itu modelnya begini ya, jadi nggak enak banget ya lihatnya. Ya kalau hitam sih oke aja, tapi kalau yang merah pun ini agak puntung ya, jadi merah sini hitam gitu loh. Dan ini ada burik-burik, ada motif-motifnya ya, ada kayak motif-motif ya, entahlah 3D motifnya di sini, dan ini ada slot-slot palsu di sini dan lain-lain. Jadi ini menurut saya agak gimana ya, nggak nyambung sih. Ini yang saya pernah komplain di video sebelumnya. Nah kalau kita lihat ini dari sisi lainnya, ini ada topographic mapnya nyambung semua ya, kita ke depan. Dan memang ini kita udah
tempelin karet si Hideyasu supaya, nggak gampang lecet. Cuman ini kayaknya kurang turun sih, mestinya di sini. Tapi anyway, kalau di sini takutnya si emasnya jadi hilang saya pikir ya, jadi naikin. Anyway, jadi ini terlalu tinggi menurut saya. Ya okelah. Jadi itu modifan sisi kanan untuk stikernya dan ini cukup rapi ya pengerjaannya di Bogor, di pusat stiker variasi di Empang situ. Lumayan tapi orangnya rada-rada gimana ya, susah banget dikontak dan susah berkomunikasi. Cuman kerjaannya sih rapi. Nah, sini ada gelembung-gelembung yang cacat ya, ini belum muncul di awal tapi setelah saya tinggalin 2 minggu ini muncul gelembung sini dan makanya ada versi 2-nya. Jadi ini yang cacat, yang lain sih bagus semua, mulus dan ini kita stikerin terus kita lapisin, clear lagi ya. Mereknya pakai Master Decal ya, murah lah ya, ini stiker murah ya, bukan stiker yang mahal. Warnanya juga dia yang pilih, kebetulan saya cocok aja. Tadinya kalau salah pilih ya bisa nggak enak ya, tapi birunya saya pikir pas, oke juga lah dan akhirnya, pakai biru ini dan merahnya sih standar, putihnya putih standar. Dia ada beberapa logo di sini, ada Torino Motor, QJ Motor, sini ada QJ 250DX, tapi ini akan kita ganti nanti di versi 2. Nah ini awalnya seperti ini, dan kita lapisin, transparan lagi stikernya sehingga double ya. Jadi ini nggak kelihatan sambungan stikernya, jadi nggak mudah ngeletek karena dilindungi oleh stiker transparan lagi. Jadi lebih mengkilap. Dan ini kalau udah dikasih, cairan, mengkilap ya untuk mobil, tambah mengkilap lagi. Ya okelah. Jadi ini menurut saya sudah oke. Ini hitamnya masih ada. Jadi sesuai STNK hitam lah ya. Oke, ini modifan yang paling besar sebenarnya kalau kita lihat detilannya. Ini yang menurut saya kurang pas ya. Jadi saya tambahin logo QJ dari 250DX tapi tetap aja nggak nendang tadinya QJ-nya mau besar gitu loh supaya logonya semacam, backdrop lah ya atau gimana gitu loh. Tapi ini kurus banget akhirnya dan kecil ya. Jadi, ini akan kita rubah. Dan kebetulan belendung di sini lihat ini ya, melepas stikernya jadi kita akan ganti ini. Nah, anyway kita akan bahas, sebelum itu mungkin dari sisi lainnya ya. Nah, ini dari sisi kiri detilannya, cukup menarik ya. Nah, kita akan bahas yang ini. Nah, ini kotak ini. Nah, ini agak kurang bagus ya kalau dilihat, kurang rapih pekerjaan karena ini saya yang kerjain sendiri. Jadi ini memang saya minta stikernya, ini ya saya print ulang, karena udah sore dan nungguinnya lama banget, ini nggak beres-beres, akhirnya saya bawa pulang dan ini kebetulan cacat karena aslinya ini kita dempul ya, dempul epoksi, lalu kita cat hitam, dan sebenarnya sih nggak usah perlu dicat hitam ya, pokoknya asal epoksinya nempel. Kayaknya epoksinya harus dikasih kawat atau apa supaya nempel atau dikasih pengait ya, sehingga tidak mudah lepas. Jadi aslinya waktu saya kirim ke sana udah mulus, udah saya cat ulang, saya kirim ke tempat stiker, pas dia pasang, dia cabut pasang, rontok ya dempulnya. Jadi malah berintilan dan bolong-bolong. Jadi produk gagal, akhirnya saya bawa pulang, saya dempul ulang, saya perkuat dengan lem tentunya dan lain-lain. Akhirnya dia diem ya, dan ini nggak boleh cabut pasang memang, jadi harus sekali pasang pas ya. Dan saya coba sendiri dengan heat gun dan lain-lainnya, kita pasang sendiri, stikernya udah minta dipotongin ya. Cuman yang emasnya tadi ada satu di sini, akhirnya gagal ya kita pasang. Jadi kita nggak pasang si strip emasnya. Anyway, peta topografinya kita cetak ulang, tambahan lagi karena habis dipakai dia nggak tahu kemana. Akhirnya kita cetak ulang, baru kita potong sesuai dengan pola, lalu saya pasang sendiri. Jadi hasilnya sih kurang memuaskan, tapi ya sambil melihat si emasnya kerjainnya kira-kira ngerti lah ya. Jadi ini pasang sendiri hasilnya tidak sebagus dari pasang yang udah profesional atau udah biasa ya. Jadi tapi lumayan lah, not bad. Dan ini kebetulan ada masalah di awal karena ini ada pas di atasnya knalpot yang panas banget. Jadi ini sering melembek ya, melunak ya, si stikernya, sehingga ya perlu perkuatan. Akhirnya di versi kedua ini kita pasangin anti panas di belakangnya, stiker, fiber ya, stiker fiberglass anti panas, peredam panas di belakang, di balik dari, si segitiga ini.
Jadi untuk mengurangi hawa panas mengenai stiker terlalu, keras ya. Nah, sebelum kita upgrade tentunya knalpotnya nanti. Tapi ini masih yang sebelum di-upgrade knalpot, jadi panas banget dan agak meleleh di beberapa melunak ya, jadi melunak. Nggak masalah sih, nanti kalau udah dingin kering lagi, tapi saya nggak tahu efeknya kalau lunak, keras lunak nanti efeknya gimana terhadap stikernya jangka panjang. Tapi ini yang masih masalah di sisi kanan ini ya. Kalau di sisi kiri ya sama ya, kelihatannya karena tadi ada pencahayaan, jadi ini pola topografinya lebih kelihatan. Dan di sini ada hitamnya kita cat doff. Tadinya agak burek ya karena bekas stiker dan bekas bekas si amplas dan di dempul jadi kotor. Akhirnya kita cat hitam, di cat hitam doff ya sini. Jadi tetap kita hitamkan di sini, nggak di stikerin karena sulit juga sih nekuknya. Anyway, ini sisi kiri ya, cukup ya oke lah, tidak ini ya. Oke, itu sisi kiri. Mungkin ini lebih detail ya, lebih detailnya aja. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, di sisi depan kalau perhatikan ini ada si paru bebek. Jadi ini ada tambahan ya. Karena awalnya kan nggak ada apa-apa di sini, kosong, yang kalau motor-motor adventure kan punya si paruhnya ya, paruh bebeknya. Saya pikir-pikir, waduh gimana ya pas. Akhirnya saya pilih-pilih kayaknya si ini punya pas nih, ternyata ini punya ADV ya, punya Honda ADV punya paruh paruh bebeknya. Ternyata pas ukurannya, dimensinya tuh pas banget di ujung-ujungnya. Kita sekrup ke fairingnya, jadi emang dibolongin sih fairingnya sedikit dengan double tape, lalu kita sekrup juga supaya kuat, dan di tengahnya baru kita baut ke, sini, ke crash bar-nya. Jadi ini cukup kuat ya, nggak goyang sama sekali, dan anehnya pas banget ya, jadi ini entah gimana posisi crash bar-nya tuh pas di atasnya si paruh bebek ADV ini ya. Jadi menurut saya sih jadi beda tampangnya, jadi nggak cungkring lagi di depan sini ya, jadi ada sedikit tutupannya lah, dan ini kayaknya nggak mentok sih, masih jauh. Kalau mungkin terabas berat mungkin mentok ke sini ya, tapi kalau touring-touring ringan ya oke lah. Nah, ini modifan hal kedua yang kita bahas, dan menurut saya entah kebetulan atau enggak, tapi pas banget si paruh bebek si Honda ADV ini. Berikutnya tentunya basic ya, saya ganti Denso. Tadi mau pakai Bosch segala macam nggak ada, akhirnya pakai Denso lagi, Denso waterproof. Kita taruh di sini, ya bolak-balik ya. Kita ikat ke satu bracket di sini, di bawah radiator. Ini pasang sendiri juga, cukup mudah ya. Kabelnya kita nggak bongkar apa-apa, kita routing aja, lalu masuk di bawah tangki dan di bawah jok. Jadi ada kabelnya pun udah beli lah satu set dengan relaynya, jadi tinggal pasang ke aki, dan udah ada pasangannya untuk si colokan positifnya ya, groundingnya kan ngambil di body aja. Dan ini udah langsung aktif si klaksonnya. Modifan keempat ya, jadi yang berikutnya adalah GPS holder. Ini adalah GPS holder yang saya beli untuk Honda X-Max. Honda X-Max, karena ini aslinya nggak ada, belum ada lah, karena masih nunggu ya, si M15 atau si Korea atau siapapun lah yang bikinin holdernya nggak banyak. Akhirnya saya cariin nggak punya holder, saya mau pasang dashcam nantinya nggak punya holder ya, akhirnya saya pikir, wah gimana nih. Akhirnya kita bikin sendiri dari yang punya X-Max, kita beli online seperti ini. Ini adalah punya NMAX ya, NMAX apa X-Max saya lupa, NMAX ya. Punya NMAX, lalu kita potong di sini, kita sambung dengan besi plat lagi, ukurannya sama ya, sekitar 1,5 cm. Lalu kita tekuk, lalu kita las di sini. Ini juga las sendiri ya, kebetulan di rumah peralatan lengkap sih, kita las sendiri, kita dempul, kita cat hitam, dan kita ikat di balik si visor sini ya. Jadi ini memang bracket custom ya. Jadi nanti kita akan pasangkan akrilik di sini, kita baut ke titik ini untuk pasang plat di dalam. Ya nanti kita lihat yang udah jadi. Tapi ini belum, masih tempat platnya masih di luar ya. Jadi kita akan copot nanti tempat platnya sehingga lebih clean di depannya. Ini kita pasang tadi ya. Nanti mungkin kalau teman-teman sih nunggu yang udah pas aja.
Karena sebenarnya kalau teman-teman mau ke tukang las ya boleh dimodif aja langsung, tapi ukurannya emang harus dipas-pasin. Karena ini tekukannya nekuk ke sini 90 derajat, lalu tekuk lagi ke sini, sehingga ini bisa lebih dekat ke sini ya, ke depan sini. Jadi nggak ngambang ataupun nempel ke si windshield-nya. Jadi ini pakai ini, eee nah, ini yang udah jadi, kita udah pasang akrilik di baut ke bracket-nya tadi, akriliknya. Kita pasang velcro dan, velcro bolak-balik ya. Jadi ini yang velcro kainnya, velcro kasarnya di balik yang nempel di akrilik, dan kita tinggal tempel aja si platnya. Ini saya kasih double tape dikit yang clear di ujung-ujung supaya nempel ke visornya nggak bergetar ya, nggak bergesekan. Ini memang platnya agak custom sedikit, tapi nggak banyak. Kita kecilin aja ukurannya supaya pas masuk ke sini. Hasilnya kalau nggak salah 27,5, ini turun jadi 25 senti kalau nggak salah. Sehingga pas dudukannya, jadi nggak terlalu modif banyak platnya ya. Masih oke. Plat aslinya saya bawa di jok. Ini just to clean up the front, supaya nggak terlalu rame depannya. Ini adalah modif yang tadi ya, keempat. Nah, tentunya yang kelima, kita akan bahas, knalpotnya. Jadi tadi habis, jalan-jalan pagi saya mampir ke Abeng Knalpot, Abeng Exhaust, Abeng Racing Exhaust. Abeng itu cukup terkenal lah di Bogor, dan dia ternyata produksi knalpot racing juga ya. Nah, saya minta beliau untuk modifikasi knalpotnya. Sorry ini agak saya nggak ceritain karena emang agak sedikit nggak baik ya, karena tentunya mengganggu emisi. Tapi salah satu cara untuk mengurangi panasnya ya tentunya melakukan sesuatu dengan catalytic converternya. Jadi, ya tentunya kita emang, buka ya, kita bobok, dan, knalpot belakangnya juga silencer-nya kita, redam lagi. Jadi ini bukan tambah berisik, tapi tambah adem ya, tambah ngebas dan adem enak. Jadi nanti di belakang videonya bisa didengarkan perbedaan suara sebelum dan sesudahnya. Saya puas banget sih suaranya jadi lebih mantep ya, lebih bass, lebih gimana gitu, lebih menunjukkan cc-nya yang 250 besar ya, nggak kecil gitu loh. Sebelumnya kan kayak garing banget. Nah ini modifan, knalpot silencer-nya diperbesar lubangnya. Saya nggak tahu di dalamnya diapain, tapi kayaknya ditambah redaman atau apa, saringannya sehingga lebih lebih ngebas, dan ini adalah catalytic converter-nya ya. Dan teman-teman bisa bayangkan rapat banget, dan kalau udah panas ini memang nanti menyaring emisi gas buang ya, terutama CO dan, NOx ya, nitrous oxide, dan ini memang dibutuhkan untuk, uji emisi. Eee, itu yang perubahan knalpot, dan tentunya efeknya salah satu yang paling positif adalah, sekarang udah nggak panas lagi di kaki. Tapi gimana ya, entah salah desain atau gimana, saya nggak tahu, tapi menurut saya sih harusnya dari awal ya diperhitungkan ya, entah peredam apa, shield-nya lebih besar atau gimana, tapi ya ini sampai ketemu solusi yang lebih baik ya, jadi solusi sementaranya. Nggak disarankan, jangan diikuti, tapi ya saya sangat urgent karena nggak enak banget. Oke, itu mungkin kekurangan satu terbesar si Torino 250 DX ya. Memang tenaga atasnya atau tarikannya akan lebih plong di atas, tapi di bawah sih sama aja. Jadi torsinya nggak berubah ya. Karena kalau lihat teman-teman di sini, sensornya hanya satu di sebelum catalytic converter ya, sensor oksigennya. Jadi tidak berpengaruh. Kalau ada dua mungkin langsung error biasanya. Tapi kalau satu ya tetap lean mixture atau rich mixture-nya tetap diatur setelah gas buang ini. Jadi sebelum masuk ke catalytic. Dan tentunya beda hanya di back pressure-nya aja. Entah settingannya mungkin akan sedikit berubah di mappingan ECU-nya terkait back pressure dari adanya catalytic converter ya. Jadi ini lagi lebih plong aja. Oke, itu perubahan besar yang menurut saya sangat-sangat membantu panas di sekitar kaki ini ya. Sekarang sih udah menyebar ke belakang tentunya. Oke, nah itu saya nggak lihat dalemannya setelah dimodif ya. Jadi kebetulan udah langsung dibebet lagi, saya minta bebet lagi. Jadi moga-moga
menurut reputasi sih kerjaannya rapih ya. By the way, waktu kita modif ini ada satu lagi si Turino yang lagi nangkring juga di bengkel Abeng, sama ya, dimodif juga, minta dimodif juga, entah modif suara atau modif katalitik saya nggak tahu, tapi ya ada juga. Jadi ternyata memang sama penyakitnya. Oke, nah setelah itu sambil nunggu knalpot, saya langsung ke tukang stiker lagi, saya ganti logo. Nah, ini saya modif, ini adalah modifan terakhir di stikernya. Saya ganti logo dan ganti ini gimana 250DX-nya kebesaran menurut saya, jadi kita kecilin. Nah, karena nyambungnya susah di sini supaya tekukannya rapih dan nggak gampang copot, akhirnya kita potong birunya di sini. Ya, jadi kita potong biru di sini, diputihkan ulang di sini. Jadi putihnya jadi si birunya, karena birunya nggak ketemu, ternyata birunya spesial yang ini tempatnya beda sama yang bikin pertama, karena yang bikin pertama tutup, jadi saya potong di sini, lalu potong sini, ya kita ganti putihnya semua, lalu kita stikerin ulang dan lain-lain. Jadi ini nambah sedikit biaya tapi nggak mahal ya. Dan saya cukup puas dengan logo barunya dan lebih keren sih jadinya. Abu-abunya juga lebih soft ya, jadi nggak terlalu mencolok. Ini agak beda masangnya, soalnya 2 orang yang masang kayaknya hurufnya beda, tapi nggak apa-apa lah, beda dikit. Ya jadi satu lurus ke sini, satu lagi agak turun. Anyway, menurut saya sih udah lebih oke. Akhirnya jadi, lebih gimana ya, lebih oke lah, dibandingin yang logo yang sebelumnya kan. Yang sebelumnya kan ini kalau kita lihat yang ini ya, jadinya begini. Ya, menurut saya sih okean ini ya. Kan yang pertama gimana gitu ya, lebih jadul banget, dan 250DX-nya kegedean sih. Jadi ketahuan, cc-nya kecil. Anyway, itu dia modifan terakhir dan ini sisi kirinya, sisi kanan, sisi kiri ya, agak sedikit berbeda tuh, tapi ya nggak kelihatan lah. Ini sebenarnya agak buru-buru, masih cepet banget ngerjainnya, saya suka yang bengkel stiker ini ada bukan di Empang, saya lupa, ke arah Dermaga kalau nggak salah, agak jauh di Bogor itu. Tapi orangnya enak, sangat kreatif juga, tapi kerjaannya agak buru-buru ya. Jadi sedikit, ya yang ada satu yang jago banget, satunya lagi asistennya kayaknya kurang. Jadi agak beda. Nah, mungkin hati-hati aja. Si Buba, kalau nggak salah Buba stiker, saya lupa namanya. Nanti saya list di bawah, mungkin kalau teman-teman yang di area Bogor mungkin bisa cari dia. Saya rekomen sih. Kalau yang di Empang PSV itu agak gimana, susah banget berkomunikasi ya. Kerjaan rapi sih, cuman komunikasinya agak sulit dan kurang responsif. Jadi gimana? Ya, anyway, pilihan. Oke, itu dulu modifan tahap 1, ini stage 1 ya. Modifan penting-penting dulu, nanti lampu sorot dan lampu tembak ini akan dipasang berikutnya, dashcam juga, dan kita akan ganti ini si handguardnya udah cacat dan pecah, kebetulan di short riding ke KM0 ini jatuh. Saya jatuh bodoh ya, jadi entah gimana ini ketekan dan langsung patah. Jadi emang ya namanya juga plastik, nggak ada tulangan besinya, jadi langsung patah di ujung dalamnya. Kita akan ganti dengan yang si Rhino ya, Rhino handguard. Kebetulan saya udah pakai di Ronin dan cukup oke sih menurut saya. Oke, itu dulu sekedar cerita modifan si Turino 250DX. Semoga memberikan sedikit ide dan ya moga-moga nggak ditiru ya polanya. Biar unik lah. Tapi teman-teman tinggal, nanti saya ada bikin video untuk bagaimana mendesain pola-pola seperti ini dengan GPT ya sekarang. Moga-moga yang desainer nggak marah ya, karena sekarang si GPT lumayan canggih sih, cuman memang nggak perfect sih, nggak sempurna lah, tapi lumayan bisa memberikan ide untuk kita pattern ya untuk pola tertentu, dan nggak jelek juga sih desainnya. Jadi dengan prompting yang tepat tentunya akan memberikan hasil yang agak lebih sesuai. Oke, itu dulu, dan kita bisa dengarkan suara knalpot yang sebelum dan sesudahnya habis ini. Oke, see you.